Saya dibesarkan ya, dilahirkan dari keluarga muslim ya. Walaupun muslim tidak begitu religius, tetapi kalau di kampung ya yang namanya religius dan tidak religius pasti mengharapkan anak-anaknya tetap ya mengikuti tradisi. Sudah seperti tradisi bro ya. Kalau di kampung itu anak-anak itu kalau yang muslim itu sore itu sudah digiring untuk ngaji ya, ngaji di langgar gitu. Termasuk saya pada saat itu. Tapi saya sedikit mau menceritakan tentang keluarga saya. Saya dari keluarga orang tua yang poligami ya. Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman yang ada di WFM ataupun yang ada di siaran langsung YouTube ya. Selamat malam, salam jumpa ya. Mungkin yang baru kenal dengan saya, Kang Gio ya. Rasanya pengen nangis ya mendengar nama saya disebutkan gitu ya ampun. Memang ini apa ya, momen yang luar biasa. Bisa berbagi ya, mungkin apa yang saya ceritakan nanti kisah perjalanan untuk mencari Tuhan yang benar, yaitu menemukan Tuhan Yesus, itu bisa membantu teman-teman untuk memikirkan, untuk bisa menemukan juga seperti saya gitu. Amin. Ya, saya mulai dari mana ini Mas Bre ini? Boleh misalnya dari profil masa kecil, agamanya apa, gitu ya. Orang tuanya gimana, boleh. Oke ya, saya akan mulai dari silsilah keluarga saya. Perkenalkan dengan keluarga saya. Saya dibesarkan ya, dilahirkan dari keluarga muslim ya. Walaupun muslim tidak begitu religius, tetapi kalau di kampung ya yang namanya religius dan tidak religius pasti mengharapkan anak-anaknya tetap ya mengikuti tradisi. Sudah seperti tradisi bro ya. Kalau di kampung itu anak-anak itu kalau yang muslim itu sore itu sudah digiring untuk ngaji ya, ngaji di langgar gitu. Termasuk saya pada saat itu. Tapi saya sedikit mau menceritakan tentang keluarga saya. Saya dari keluarga orang tua yang poligami ya. Aduh, pengen nangis saya cerita ini bro. Ya, poligaminya bapak saya memiliki 3 istri ya, 3 istri ya, termasuk ibu saya. Ibu saya yang pertama ya. Ya. Dari ketiganya ini mendapatkan 1 anak laki-laki, semuanya mendapatkan 1 anak laki-laki. Dia punya saudara 2 laki-laki semua ya. Jadi saya nggak tahu pada waktu itu seperti apa perasaan ibu saya. Yang saya tahu sih saya senang aja ya, karena menjadi seorang anak yang ibunya banyak kan otomatis uang sakunya banyak bro ya. Saya senang, senang wah gitu kan. Tapi nggak tahu perasaan ibu saya seperti apa. Yang saya tahu pada akhirnya terjadi perceraian bro, luar biasa terjadi perceraian ya. Ibu saya ditinggalkan ya, lalu ibu saya mendapat pasangan hidup baru. Saya ditinggalkan bersama kakek nenek saya. Akhirnya disitulah mulai kehidupan itu sudah tidak sebahagia yang saya pikirkan waktu itu. Punya ibu banyak ternyata. Ya. Tapi memang orang tua pada waktu itu kan untuk urusan poligami seperti itu kan tidak seperti sekarang ya bro ya, banyak diatur kan, pemerintah ikut mengatur. Kalau dulu enggak bro, bebas ya, di rumah bebas. Jadi mungkin orang tua saya dulu itu ya mengikuti poligami yang tanpa izin dari
istri pertama nggak tahu nggak apa-apa kan. Karena memang di muslim kan seperti itu bro, jadi tanpa pengetahuan istri pertama pun nggak apa-apa gitu. Bapak saya mungkin menggunakan metode cara itu ya. Jadi tiga-tiganya itu bro terkadang itu dikumpulin satu rumah gitu. Ya ampun, saya setelah ibu saya bercerai itu baru saya sadar ini kemungkinan karena dampak dari poligami. Walaupun di luar itu kelihatannya adem ayem, tapi di dalam tetap ada kecemburuan dan cekcok. Saya sebagai anak kan nggak ngerti gitu ya. Dari kecil saya sudah hidup dengan orang tua, akhirnya kakek nenek ya, kata orang tua kan ikut pasangannya kan, ikut bapak baru saya gitu. Jadi saya dititipkan ke orang kakek nenek saya. Di tempat kakek nenek saya inilah saya tetap menjadi anak yang taat untuk peribadahan ya, sebagai seorang muslim. Biasa kalau anak-anak di kampung itu sudah biasa ya, ikro, pembacaan awal ya, penghafalan juz apa, itu udah biasa, udah menjadi rutinitas gitu. Tapi maaf Kang Jiwo, maaf, itu Bapak orang terpandang di desa? Enggak, biasa, orang biasa. Kayak yang sekarang ini loh bro, kayak yang di Jawa di Jawa Barat itu kan orang-orang biasa itu bisa punya istri 3. Ya, punya istri 3, mereka hanya tukang jualan pikulan. Itu kalau ditanya sama itu yang ada video-video siapa itu? Bupatinya siapa itu namanya? Siapa itu? Siapa namanya? Yang ada YouTube-nya itu, Kang siapa itu? Itu kan sering kan? Gubernur atau bupati? Bupati ya? Itu bupatinya. Oh. Jadi kalau ditanya kan mereka itu udah punya istri berapa, itu udah biasa. Jadi bapak saya juga bukan orang terpandang, tapi bisa beristri 3 gitu. Beristri 3 itu. Atau begini Pak, yang saya tahu Pak Jiyo, mungkin dengan semakin banyak istri semakin wibawanya gimana gitu enggak? Kalau bapak saya sih terkenal ganteng ya, karena gantengnya mungkin ya. Gantengnya bisa jadi ya. Tapi kenapa nggak nurun ke saya ini loh yang jadi masalah. Ya. Jangan. Tapi makan ganteng juga nggak cukup bro, tetap harus setia. Iya betul. Itu kan faktanya ibu saya sampai akhirnya kan cerai kan, gitu kan. Cerai. Saya malah terlantar sampai sekarang kan, jadi anak yang terlantar, ya, itu. Jadi terlantar luar biasa. Tapi pada saat itu ya memang tidak terpikirkan untuk hal-hal yang dirasakan orang tua pada saat itu tidak terpikirkan. Yang saya pikirkan ya sebagai anak itu aja ya, intinya ya seneng aja gitu, nggak tahu penderitaan orang tua ya. Itu ya untuk masa kecil ya, sebagai seorang anak dari muslim ya tetap melakukan aktivitas ketaatan dalam beragama Islam itu gitu. Tapi menarik bro, dulu di tempat saya itu ada orang-orang yang beda agama, Kristen itu ada bro. Cuman presentasinya ya nggak banyak lah. Kalau di satu kampung itu mungkin 5 orang, 5 kakak, 4 kakak itu. Sedikit ya? Dikit sekali di tempat saya. Ini yang saya sering ejek anak-anak mereka itu. Saya sering ejek anak mereka. Ya saya bilang, kalian itu apa itu, kalian Kristen penyembah manusia gitu. Dari kecil saya sudah diajarkan tuh hal seperti itu bro. Jadi maka kesaksian untuk malam hari ini memang saya mulai dari awalnya saya sudah terdoktrin dengan Islam yang Islamnya itu menjadikan saya nanti arah saya menjadi radikal. Ya.
Saya akhirnya menjadi radikal, bro. Karena dari kecilnya sudah diajarkan doktrin tentang kafir itu menjadi musuhnya Allah. Jadi musuh umat muslim juga gitu. Jadi kebencian itu sudah ditanamkan dari kecil dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Berarti yang menanamkan ke Kang Gio kakek dong, bukan bapak. Bukan, saya kan kalau di Langgar itu di Suro itu setiap hari Senin ada berjanjian. Hari malam Rabu ada sejenis ceramah umum gitu. Nanti hari malam Jumat itu ada qira. Jadi di situ sudah kayak ngobrolin ajaran Kristen itu udah biasa. Menjelek-jelekan Kristen udah biasa karena memang ada dasarnya kan di dalam Al-Quran sendiri kan ada pernyataan tentang kafir itu. Ya kafirun itu lah betul mata butun itu, dimana kafir itu seakan-akan sangat menjijikkan di mata mereka, ya kan? Apalagi konsepnya ketuhanannya itu sendiri kan, masa Tuhan beranak dan Tuhannya 3 dan sebagainya, itu udah luar biasa. Itu udah diajarkan dari kecil saya, menceritakan tentang kemenangan Nabi dalam perang-perang ya. Itu kebanggaan, bro. Sangat bangga menjadi seorang muslim itu. Dengar nabinya perang menang membantai berapa musuh. Di zaman kekhalifahan juga sama, Islam selalu memenangkan peperangan. Itu menjadi hal yang bangga sekali lah jadi muslim itu. Hingga tertanam untuk sangat mencintai Islam itu sangat luar biasa, karena dari kecilnya sudah didoktrin seperti itu. Ya dari keluarga yang seperti itu, bro, ya akhirnya saya pun beranjak dewasa menikah, ya. Tapi dari pernikahan itu sendiri saya juga tekanannya itu tekanan dari agama itu kembali, bukan karena masalah rumah tangganya, dari agama terus. Saya punya mendapatkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Di situ anak-anak saya masih kecil. Benih radikal itu tumbuh, bro. Tahun 2000-an itu, tahun 2000-an, 2004, 2005 itu kan marak-maraknya teroris, bro. Iya kan? Jadi di situ ada keinginan untuk saya ikut partisipasi, ya. Ikut untuk istilahnya ya, menjadi mati syahid, menjadi pengantin. Tapi untungnya, bro, belum pas saja, yayasannya belum pas pada saat itu. Kalau sudah pas mungkin saya udah nggak bisa cerita, nggak bisa berbagi sejarah kehidupan saya seperti saat ini, bro. Jadi kalau di tahun-tahun itu marak sekali ya, radikalisme. Kalau nggak salah dari tahun 2000 sampai 2017-an lah ya, itu luar biasa. Saya ada keinginan untuk ke arah itu gitu. Karena dari kecilnya sudah pengajarannya sudah seperti itu. Jadi konsep berpikirnya Kang Gio itu sama dengan konsep pemikirannya istri Kang Gio? Sama istri? Iya. Sama. Jadi sama istri itu sama saya. Sama. Jadi kita itu kayak kalau orang Jawa itu bilang itu tumbuh oleh tutup. Jadi sudah klep gitu.
pada waktu itu. Dan lagi kan untuk urusan agama itu menjadi hal yang utama, bro. Apa menjadi bagi saya itu sangat nomor satu. Itu tujuan hidup saya. Karena di dalam keluarga juga tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya kan tetap lari ke situ, bro. Jadi bersandar pada Allah lah sebagai bapak saya. Allah lah yang akan memberikan kebahagiaan bagi saya. Saya pikirkan ke situ. Makanya walaupun saya mati pada saat itu, seandainya jadi ikut ke yayasan yang membawa saya untuk mati syahid di karena pengharapannya kan apa? Kebahagiaan di dalam surganya Allah. Di keluarga nggak dapat apa-apa masalahnya. Iya. Gitu. Ya kan? Makanya pada waktu itu saya suka mendekati ya orang-orang yang dibilang majelis gereja, orang-orang gereja gitu. Itu saya dekati. Saya ingin mensiasati mereka pada saat itu. Ya, bagaimana bisa masuk dan membuat keonaran di tempat peribadatan mereka. Itu sudah saya lakukan. Bahkan saya sampai akhirnya saya bisa mendapatkan Alkitab itu bahkan dari pendeta, bro. Waktu saya pura-pura minta minta pinjem majalah yang nggak kepake atau koran-koran bekas biar saya bisa baca-baca itu sambil selidiki rumah. Itu sudah saya lakukan, survei rumah. Tapi sebelum itu saya mau ceritakan bagaimana awalnya saya akhirnya betul-betul ingin mencari kebenaran tentang Tuhan itu. Karena saya sempat menjadi orang yang tidak percaya dengan Tuhan, bro. Tidak percaya lagi dengan Allah. Kalau dibilang ateis juga belum ateis. Mungkin masih agnostik ya. Karena satu hal, banyak hal ya, intinya banyak hal yang saya lihat di dalam Islam itu sangat timpang. Timpangnya begini, banyak terjadi hal buruk yang dilakukan oleh pemimpin agama pada zaman itu. Contoh, di salah satu pondok pesantren dekat rumah saya itu, kedapatan kiainya itu ya menggauli santriwatinya sampai 7 orang. Ya Tuhan. Tapi tidak diproses secara hukum. Ya, tidak diproses secara hukum. Akhirnya santri-santrinya ini diambil istri. Ya, dibiayai untuk untuk persalinannya, karena ada yang hamil. Nah, bagaimana dengan orang tuanya, Pak? Orang tuanya merelakan. Karena kan ini kan orang terpandang. Ini kan terpandang menjadi panutan mereka. Ini saya mulai goyah ini. Mulai goyah saya dengan agama itu, mulai nggak percaya saya. Banyak hal yang terjadi seperti itu, bro. Berarti pada saat itu akal sehat Kang Gio sedang berbenturan dengan kenyataan ya? Betul. Dan ketika saya mendoakan untuk hal seperti itu, kenapa Allah juga tidak mau mendengarkan? Kalau memang sebenarnya Allah itu maha menghajab, ya ajabnya kenapa tidak terjadi? Bahkan sampai sekarang ini pun orang-orang itu masih seger buger, mereka masih menikmati hidup yang bergelimangan karena hasil dari pendapatan santri-santrinya. Mereka membangun yayasan yang lebih besar, ya kan? Artinya Allah itu kan kayak kayak tidak menghiraukan lah.
umatnya yang merasa ini terzalimi karena ketidakadilan itu, merasa ya. Saya jadi ingat sesuatu, Kang Gio. Kang Gio ngomong ini, saya jadi ingat sesuatu. Ingat pada saat Tuhan Yesus diuji oleh iblis. Ya, iblis mengatakan, kalau engkau mengikuti aku akan memberikan dunia ini padamu, kan gitu ya. Artinya betul. Kebahagiaan duniawi gitu. Silakan langsung lanjut. Iya itu bro. Sampai akhirnya saya itu sudah tidak percaya lagi tentang agama. Cenudin MJ ceramah khotbah pun saya hanya bilang om dong kamu, saya bilang gitu. Kalian itu apa, saya bilang. Tidak ada bukti agama kalian itu bisa dibilang agama yang betul-betul sempurna, agama yang betul-betul membawa kepada kemaslahatan. Om dong, saya bilang. Saya nggak percaya lagi dengan agama, gitu. Itu sampai saya itu sering mendebat para kiai-kiai. Kalau ketemu itu biasanya saya lipir-lipir cari kesempatan untuk bisa ngobrol sama mereka, nanya lah ya. Karena ada salah satu kalau di Jawa itu kalau pengantin itu ular-ular nganten itu kan, biasanya itu mereka mengambil salah satu contoh Nabi sebagai teladan untuk pernikahan gitu. Tapi yang diambil itu nggak pas semua. Ya ampun, apa yang diketahui tentang istri Nabi Aisyah. Walaupun pada saat itu saya tahu pernikahan itu ya pernikahannya dini 6 tahun, saya tahu. Tapi pada saat itu ya saya pikir nggak apa-apa, itu kan Nabi. Saya pikir tuh, tapi yang seperti itu dijadikan teladan, yang seperti itu di dalam ceramah prosesi pernikahan itu digunakan sebagai contoh kehidupan yang baik dalam berkeluarga. Ini kan miris bro. Sangat miris itu. Sampai akhirnya saya kayak muak lah dengar Islam itu udah muak gitu. Tapi saya tidak mau berpikir untuk beralih ke Kristen gitu. Enggak ada lah keinginan seperti itu. Karena Kristen ini bagi saya juga agama yang acak adut. Saya pikir gitu dulu. Masa manusia dituhankan. Itu udahlah, saya enggak terpikirkan untuk beralih. Mending saya tidak beragama gitu malah pada saat itu. Nah, Kang Gio pada saat punya akal sehat itu ada teman-teman yang sealiran dengan Kang Gio, berakal sehat juga. Mereka tidak sepaham bro. Mereka tidak sepaham dengan saya. Mereka mengatakan itu biasa terjadi seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Itu biasa terjadi. Itu kekilafan. Mereka bilang itu kekilafan dari pihak kiai. Jadi berarti standing alone dong nih ceritanya ya, Kang Gio? Iya. Berdiri sendiri ya? Oh, oke. Iyalah. Karena kalau mereka bilang itu kan khilaf, mereka melakukan kekilafan. Tapi kenapa kalau kita yang melakukan itu adalah kebejatan? Ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Kalau yang dilakukan ulama, dilakukan kiai dengan seperti itu, mereka bilang ini kekhilafan di pihak mereka. Kalau orang yang biasa-biasa saja, santri biasa, mereka bilang kebejatan. Aduh. Pada saat itu saya tidak lagi lah mau menyentuh yang namanya Islam. Sudahlah. Bagi saya Allah pun tidak ada, karena dia tidak pernah mau mendengarkan doa saya. Allah tidak menunjukkan keadilannya untuk saya dengan doa-doa saya, karena saya mengharapkan Islam itu sebenarnya Islam yang betul-betul membawa kemaslahatan bagi semua, rahmatan lil alamin benar-benar. Tapi ternyata ya Allah itu tidak mendengarkan, Allah itu tidak mau mengetahui apa yang menjadi problem umat manusia. Ya, penderitaan kehidupan dari kecil saya sampai akhirnya saya dewasa,
melihat para pemimpin agama yang saya puja-puja seperti itu, udah kehidupan saya udah sepertinya hancur, bro. Nggak ada harapan. Di keluarga saya nggak dapat sukacita, ingin mendapatkan ketenangan dalam beragama di bawah rengkuan Allah sendiri, nggak dapat. Ya udah loh. Disitulah akhirnya saya memutuskan tidak beragama. Sudah, saya nggak beragama. Nah, akhirnya mencicipilah kejawen, ya, kejawen, ketenangan dalam bersemadi, ya, bertirakat. Saya coba ke arah situ. Tapi ada kehampaan juga, bro. Hampa saya di situ. Karena tidak memahami tujuan hidup, dari mana kita hidup, ya, kita akan kemana, dengan tujuan apa kita ada di sini, itu tidak ada. Konsep itu tidak saya temukan di situ. Gitu. Tapi karena memang dari kecil ya sudah tanam di dalam hati saya untuk menyembah Sang Pencipta, itu tidak bisa saya lepaskan, bro. Selang berapa tahun itu ada kerinduan dengan Sang Pencipta. Tetapi dari cara lain saya ingin mengetahui benarkah ada Sang Pencipta itu gitu. Saya mencari dari jalan mistik, jalan-jalan gaib, bro, akhirnya. Jalan gaib yang saya ingin ketahui, benarkah saya bisa mengetahui tentang Pencipta itu ada, dan bagaimana saya bisa beribadah kepada Dia dengan cara yang benar. Itu yang terbersit dari keinginan saya. Karena selama ini beragama itu agama yang sifatnya hanya cerita, tidak pernah kita mendapatkan bukti kebenaran dari apa yang kita sembah. Gitu kan? Nah, beranjak dari situ, bro, karena kan dari basicnya sudah dapat pengetahuan dari kejawen klenik kan pada saat itu. Nah, saya akhirnya bertekad mencari hal yang gaib, karena sesuatu yang gaib itu akan menunjukkan Pencipta yang gaib gitu. Kebetulan itu Suro, ya, bulan Suro, bro. Biasa kalau bulan Suro itu di tempat saya itu orang itu tirakatan, kalau malam tidak pada tidur, bro, ya. Jadi saya itu juga gitu, akhirnya tidak tiduran, saya gunakan ke tempat-tempat sepi gitu, tempat-tempat sepi, ke kuburan gitu, ke sendang-sendang, telaga lah gitu ya, telaga, yang mata air yang disakrakan itu, yang untuk apa? Kalau ada orang Jawa itu nyadran, sedekah bumi, itu tempatnya di punden-punden seperti itu. Saya udah masukin semua. Tiap malam itu saya ingin melihat bukti, benarkah ada sesuatu yang gaib itu gitu. Awalnya sih nggak pernah ditemuin, bro, yang seperti itu nggak pernah. Tapi pada akhir bulan Suro itu, ya, bulan Suro itu, saya betul-betul melihat sesuatu yang gaib. Sebagai orang yang tidak lagi percaya dengan agama, karena agama itu adalah gaib, menemukan dan bisa menyaksikan sendiri, ya, peristiwa itu, ya. Akhirnya saya kembali untuk mencari menyembah Tuhan yang gaib itu dengan caranya, gitu. Karena pada waktu malam itu kan, saya sedang duduk berdua. Ada teman saya ikut gitu kan, di salah satu kuburan. Mungkin jam 2-an, setengah 2-an itu ada sesuatu yang keluar, dan betul-betul saya melihat dengan mata kepala sendiri, bro. Cahaya yang luar biasa, ya. Dia seperti bola api, betul-betul bola api itu. Dia itu memancar gitu dengan sekitar
ya mendekati 1 menitan lah. Sampai akhirnya bola api itu meledak. Saya teriak-teriak pada saat itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Kan masih tetap latah kan bro ya. Ya Allah, ya Allah, ya masih latah. Ya Allah. Betul-betul ada yang seperti ini ya Allah gitu kan. Nah, baru saya sujud di situ bro. Saya ingin kembali padamu. Saya ingin kembali kepadamu. Gitu kan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya sudah membersihkan diri. Saya sujud untuk menyembah dari Sang Pencipta, dari hal yang gaib itu. Karena pikiran saya kan begini bro, sesuatu yang gaib itu terlihat pasti ada yang maha gaib yang menciptakan yang gaib itu gitu. Yang maha gaib inilah Allah Sang Pencipta itu atau Tuhan itu. Itu. Tapi bro, anehnya setelah kejadian itu, setiap malam bro, saya itu selalu dimimpiin. Ada mimpi itu kayak orang itu ngigo gitu. Udah pokoknya tiap malam itu kayak ngigo gitu. Yang dimana saya melihat di langit sebelah timur itu bintang-bintang itu berjejer kayak menjadi tulisan Arab semua. Saya mimpi sholatnya saya menghadap timur gitu. Yang seperti itu terus. Saya didatengin. Dia datengin ini orang tua, jubahnya jubah putih. Jubah putih itu jubahnya jubah para ini ulama-ulama tempo dulu itu. Tapi saya di situ malah ketakutan gitu. Saya ketakutan. Ya. Saya takut sekali. Didatengin itu malah takut. Nah, ada salah satu malam itu yang datang itu bukan yang seperti itu, walaupun pakai jubah, tetapi itu seperti yang digambar dibiasakan kalau di depan gereja itu ada gambar orang gondrong gitu kan bro. Ya gondrong dikelilingi kambing-kambing kan gitu, domba-domba kan gitu. Saya melihat dia yang datengin saya itu yang malam itu gitu. Saya tahu apakah ini benar ini yang namanya Yesus ini gitu loh. Tapi di situ setelah dia menjamah kepala saya seperti anak kecil yang menangis di pahanya dia. Ada kedamaian luar biasa di situ bro. Gitu. Disitulah awal saya menikmati kedamaian, dielus kepala saya sama sosok yang seperti yang tergambar di depan gereja itu. Gitu. Ini luar biasa pertemuan ini, sampai saya itu sering kalau mengenang seperti ini pengen nangis bro. Ini aja saya cerita ini ya menangis bro. Ini di samping emosional saya, iya ada anak saya juga ini, dia ikutin saya. Nah, saya mau bertanya Kang Gio, pada waktu Kang Gio memutuskan untuk mencari ibaratnya keilahian lain gitu, apakah istri Kang Gio mengetahui hal itu? Terus adakah kata-kata melarang gitu? Oh, tahu, dia di rumah tahu. Anak saya masih kecil-kecil kan, dia nungguin anaknya kan, istri saya kan. Anak saya yang sekarang ini udah 20-an tahun ini sekarang ada di samping saya. Aduh, udah dewasa ya. Iya, ada. Salam dulu deh. Halo Om. Shalom. Iya, dia masih kecil waktu itu. Umur berapa itu? 7 tahunan ya. Iya, 7 tahunan. Iya. 7 tahun, 8 tahun gitu. Jadi itu perjuangannya seperti itu ya. Istri tahu. Tapi masih Islam. Masih, saya aja masih kok. Masih ya. Saya aja enggak. masih. Maksudnya
kalau Kang Jiwo kan akal sehatnya sudah mulai kepleset nih, jadi mau mengarah ke apa tadi itu agnostik ya. Nah, apakah istri juga udah mengarah ke situ atau dia stay di Islamnya gitu? Iya bro. Suaramu kemana bro? Halo. Iya. Haha. Iya. Jadi maksud saya ketika Kang Jiwo akal sehatnya mulai terpleset untuk agnostik, apakah istri juga mengarah yang sama atau dia tetap jadi Islam gitu? Oh, istri malah semakin ini bro. Saya agnostik, dia makin menggiatkan dulu menggiatkan keislamannya. Dia malah lebih kusuk istri itu. Ditambah lagi kan kalau saya seperti ini, istri kan sudah dapat dukungan dari tetangga-tetangga yang nggak suka sama saya. Ya. Di situ saya akhirnya kan sudah yakin ya, kalau yang mendatangi saya yang malam itu saya tahu itu Yesus itu. Saya belum mau mengatakan Tuhan Yesus, ya saya tahu itu Yesus itu. Karena dari perawakan, dari jubah yang dia pakai seperti yang tergambar di gereja-gereja itu dia gitu. Nah, setelah itu bro, setelah saya mendapati mimpi seperti itu belum selesai bro. Saya masih tetap Muslim yang taat. Saya masih Jumatan, anak saya masih saya aja ya. Itu udah rutinitas saya. Akhirnya saya kan balik lagi menjadi Islam yang mau taat gitu kan. Ya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Pada suatu hari saya kan masih meneruskan misi saya yang dulu saya kan ada teman pendeta ya, yang dekat rumah itu, yang waktu itu kan sempat saya survei rumahnya karena saya ingin menjahati dia. Nah, saya datang lagi ke tempat dia, tetapi dengan tujuan yang beda. Saya ingin menyelidiki kepercayaannya. Beda. Ya. Kalau awalnya kan saya mau menjahati dia. Yang ini alasan saya setelah ini beda. Saya masih pura-pura pinjam buku-buku, pinjam majalah atau apa yang bisa saya baca. Nah, akhirnya dia sarankan saya. Dia pinter, dia bilang gini, ini ada mas, buku yang kalau dibaca nggak habis-habis, gitu kan? Ternyata saya dikasih Alkitab, gitu. Di situ saya mulai membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, secara garis besar saya tahu. Nah, memunculkan banyak pertanyaan, memunculkan pengetahuan baru di situ berkenaan dengan siapakah Allah yang disembah. Ini karena apa? Karena semua Muslim tahu bahwa apapun yang mau dikerjakan, pertama kali yang harus diucapkan adalah mantra Bismillahirrahmanirrahim itu, bro. Ya kan? Ketika Bismillah itu saya ingin kupas, di situ tidak ada penjelasan. Bismillahi dengan menyebut yang ilahi, ya, dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Nah, sama-sama di dalam Alkitab ada Allahnya, di Islam ada Allahnya. Iya kan, bro? Disinilah akhirnya saya ingin mengetahui kebenaran tentang siapakah Allah ini. Kalau di Islam, Allah itu sebagai nama. Tetapi di dalam kekristenan, Allah itu bukan nama.
Karena ada nama Allah lain. Karena pembacaan saya Alkitab itu kan sudah sampai ke buku Wahyu kan. Sampai ke buku Wahyu itu, setelah Wahyu itu ada indeks huruf T, huruf ABC sampai T itu. Nah, Tuhan adalah salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, di situ mulai saya paham. Ternyata Kristenan menyembah Allah yang bernama Yahweh, tetapi Islam tidak memahami tentang Allah ini, siapa namanya, karena hanya menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah. Di sini sampai akhirnya sudah memahami perbedaan siapa sebenarnya yang disembah oleh Islam dan Kristen. Nah, dan dari sini juga saya mulai menggali banyak hal, pengetahuan tentang kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus disebut Kristus, kenapa Yesus dituhankan. Nah, Usut punya usut kalau membaca keseluruhan dari kitab LAI itu ya, di belakang itu ada kamus-kamus, ada rujukan-rujukan, semua dijelaskan di situ tentang Tritunggal, tentang baptisan. Saya mulai sadar kebenaran hanya di dalam Kristen. Inilah yang harus saya pegang, inilah yang saya harus peluk sebagai agama yang benar. Yesus adalah Kristus, juru selamat, Tuhan itu sendiri. Amin. Keputusan harus saya buat, bro. Akhirnya setelah memahami 1 tahunan saya membaca Alkitab itu, akhirnya saya membuat keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu walaupun ya pada saat itu istri malah menjadi Islam yang semakin taat ya. Istri itu semakin banyak dukungan dari orang-orang sekitarnya. Istri itu mengikuti majelis taklim yang padat. Akhirnya malah dia itu menjadi penentang saya, gitu. Saya pada saat itu mengambil keputusan untuk dibaptis, katekisasi. Setelah katekisasi, saya menyatakan diri baptisan itu. Setelah baptisan itu, perjuangan untuk keluarga saya yang dulunya istri saya itu dulunya selalu sepaham dengan saya, di sini dia tidak sepaham. Banyak hal yang dia lakukan untuk menghalang-halangi saya supaya saya kembali lagi ke Islam. Tapi saya membandingkan pengajarannya sudah sangat jauh berbeda. Kekristenan luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. Agama yang dipahami sebagai aturan moral dan aturan akhlak itu hanya ada di dalam kekristenan. Kekristenan sangat luar biasa dalam mengajarkan suatu makna agama itu sendiri. Pembentukan akhlak yang luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan dari pengajaran yang dulu. Gitu. Tapi istri akhirnya semakin memanas, bro ya. Ketidakpahaman itu semakin memanas. Istri minta cerai, bro. Ya. Istri minta cerai. Istri mau pulang ke orang tua. Iya. Tapi begini, akhirnya ya tetap saya luluskan permohonannya. Dia bilang kan gini, oke, saya akan pulang ke orang tua saya karena kamu sudah menjadi orang Kristen, gitu kan. Ya di situ oke lah kalau memang ini kemauan kamu. Kalau orang-orang itu perceraian karena karena materi, harta, tetapi ini adalah perceraian yang mungkin berbeda. Kalau saya menceraikan kamu karena iman atau agama, mungkin ini lebih terhormat. Saya bilang gitu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan kamu pertimbangkan dulu pulang ke orang tuamu. Saya suruh kasih pertimbangan dulu sih, untuk dia mempertimbangkan kalau meminta cerai. Nah,
Tapi ternyata bro, itu seperti gertak sambel ya, seperti gertak sambel. Dia nggak berani bertindak. Akhirnya nangis. Dia mengaku khilaf, ngomong seperti itu. Oke lah, sebagai seorang Kristen yang sudah diajar untuk bahkan mengasihi musuh, saya akhirnya mau mengampuni dia. Udah, ini memang cara Tuhan supaya engkau sadar bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Nah, ini tidak berhenti sampai di situ bro. Dia ternyata punya siasat lain. Oh gitu. Iya, punya siasat lain. Walaupun hidup serumah bro. Itu ceritanya gini. Setiap hari saya tuh dibawain buku-buku literatur Islam gitu. Ditaruh tempat tidur saya, taruh di bantal saya. Tapi udah nggak mempan bro. Udah nggak mempan. Karena saya sudah sangat nyaman memiliki Tuhan yang membuat saya damai sekali. Yaitu Tuhan Yesus itu. Gitu. Dan anak laki-laki saya, bro, dia juga menikmati kedamaian bareng saya. Karena apa? Dulunya saya temperamen, ya, saya perokok, saya pemabuk, ya. Tapi setelah itu, semenjak saya mengenal Tuhan Yesus, saya berubah total gitu. Disinilah anak-anak saya mulai suka dengan saya, gitu. Ya walaupun istri kasih literasi dari Islam yang buku-buku ditumpuk-tumpuk tempat tidurku, ya itu nggak mempan bro gitu. Udah nggak mempan karena saya betul-betul menikmati kebersamaan dengan Tuhan gitu. Dia punya siasat seperti itu sampai akhirnya bro, istri pun bisa bergaul dengan teman-teman gereja. Mereka bisa ngobrol bareng, ada kenyamanan, sampai akhirnya istri pun mulai belajar tentang kekristenan juga. Gitu. Mulai belajar tentang kekristenan, bagaimana orang Kristen itu. Nah, karena dia sudah mulai nyaman, dia ikut ke pertemuan-pertemuan gereja. Dia juga menikmati walaupun pada saat itu dia belum mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan baru tahun kemarin bro, tahun 2021 kemarin baru dia baptis. Saya 2008, dia 2021 bro. Itu. Tentangan itu tidak sampai ke situ bro. Tentangan yang luar biasa itu datang dari keluarga jasmani malah. Jasmani itu juga luar biasa itu, sampai akhirnya saya diusir dari keluarga besar. Itu saya udah rasakan ya, malam-malam bawa 2 anak sama istri, karena kan hidup masih bareng keluarga kan bro. Karena kan saya kan dari emak kan, saya dititipin ke mbah kan. Jadi mbah saya inilah yang sebenarnya keluarga saya, yang tumpuan hidupnya ke saya. Tapi karena saya menjadi Kristen, akhirnya saya dihadapkan di pengadilan keluarga. Jadi ada pakde saya, ada belik-belik saya, ya, palik-palik saya, semua itu kayak sidang gitu loh, kayak sidang untuk menyidang saya gitu. Jadi apakah saya masih tetap menjadi Kristen atau bagaimana? Kalau menjadi Kristen ya kamu harus konsekuensinya keluar dari rumah ini, tidak mendapatkan apa-apa. Itu udah menjadi resiko saya. Betul itu bro, luar biasa sidangannya itu, kayak ditekan gitu, bener-bener seperti halal darah bro. Ya. Sampai akhirnya saya pergi malam-malam membawa 2 anak saya sama istri mencari penaungan di tempat saudara seiman Kristen. Nah, disitulah. Tapi ada kedamaian, ada kebahagiaan. Saya merasa bahwa saya layak disebut sebagai orang Kristen. Saya layak untuk seperti ini. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia datang bukan
untuk membawa kedamaian, tetapi pedang. Di sini saya sudah paham arti itu, bahwa siapapun yang mengikut jalan Kristus itu akan menjadi musuh orang-orang yang belum sepaham, termasuk orang-orang dalam rumahnya. Saya paham sekali untuk hal itu. Nah, disitulah ada kedamaian, saya merasa layak untuk disebut orang Kristen. Nah, sampai akhirnya saya hidup dengan saudara seiman yang mau memberikan tumpangan pada saya. Disitulah saya mulai merilis kehidupan yang tanpa keluarga jasmani, tetapi saya utuh sudah mendapatkan anak istri saya. Itu sudah saya rasakan sekali ya. Saya merasakan bahagia sekali ya, walaupun tidak memiliki harta secara materi, keduniaan saya hilang, tapi saya mendapatkan anak istri saya. Semuanya dalam kasih karunia di dalam kekristenan. Itu luar biasa bagi saya. Ya, walaupun hidup sekarang ini ya, kalau dulu kan saya bekerja memang di tempat orang-orang yang seiman itu mudah, bro. Sekarang memang ada kesulitan, sangat sulit sekali. Bekerja itu sulit. Bahkan untuk berinteraksi, ngobrol sama tetangga aja nggak bisa. Di tempat saya ini kalau orang ketahuan sudah murtad seperti ini, bro, udah kayak anjing, nggak ada artinya, bro. Kalau mereka lebaran itu kan nengok depan rumah saya aja, depan rumah itu mereka bilang apa? Kafir, nggak usah dimasukin rumahnya. Seperti itu. Jadi menjadi orang Kristen di kampung itu sudah seperti anjing kurap yang nggak dihargai orang lain. Itu. Atau mungkin ini sudah menjadi seperti Rasul Paulus bilang ya, dalam kandungan dia sudah dipilih untuk menjadi rasul bagi Tuhan. Dan ini pun mungkin juga sudah menjadi kehendak Tuhan untuk saya juga, bro ya. Saya harus seperti ini, mengenal Tuhan dengan caranya seperti ini, gitu. Oke, bro. Bre, nah, itu, ini sudah 1 jam saya ngomong sendiri ini, bro. Kang Gio, Kang Gio itu waktu mengajak kedua anak Kang Gio, iya, dengar suara saya, Kang Gio. Apakah suara saya tidak kedengaran? Halo. Kedengaran sama saya sih, suara Kang Gio. Oh iya, kedengaran. Itu, saya boleh tanya, Kang Gio, itu iya. Malam itu membawa kedua anak dan istri Kang Gio ke tempat, ke tempat apa? Ke tempat orang Kristen itu berapa lama, Pak, ditampung sama orang Kristen itu? Saya ditampung itu sampai 1 tahun. 1 tahun, lalu setelah 1 tahun itu saya cari kontrakan. Kan saya kan pada waktu itu kan nggak ada duit kan, kan sampai 1 tahun itu saya bekerja. Setelah bekerja itu saya ada duit untuk ngontrak rumah. Hidup berpindah-pindah gitu. Oh, jadi hidup berpindah-pindah, tapi masih di daerah yang sama gitu. Artinya masih bisa terjangkau dengan keluarga dan teman-teman yang satu gereja atau apa gitu. Masih terjangkau ya? Masih, ya saya memang seperti itu, karena saya di lain sisi saya kan nggak bisa melepaskan sebagai seorang Kristen. Saya bukan harus memusuhi, saya bahkan harus mengasihi. Bentuk kasih saya walaupun saya dimusuhi, saya akan tetap mempertunjukkan kasih. Saya akan mempertunjukkan bagaimana saya sebagai seorang anak yang harus berbakti ke orang tua. Karena saya tahu bahwa
orang tua ini, kakek nenek saya ini sangat membutuhkan saya. Walaupun pada saat itu dia menentang saya tahu. Itu karena dia mendapat tekanan dari anak-anaknya. Saya tetap memikirkan dia. Saya tetap dekat. Dan sekarang hubungannya gimana, Kang Gio? Hubungan sekarang, saya keluarga kan sudah dapetin semua. Keluarga sekarang mereka itu bisa menerima, bahkan mereka sudah tidak anti lagi mengucapkan kata Kristen, bergereja, gitu, ke gereja dan sebagainya. Dia dari keluarga saya ini sekarang udah nggak anti, ya. Setelah melihat, jadi saya ada kebebasan untuk ngobrol tentang Yesus Kristus, tentang keyakinan saya, itu sudah tidak mereka tentang, gitu. Ya, semoga bisa masuk dengan cara demikian ya. Ada kesempatan. Baik. Sepertinya masih ada kesempatan. Iya, amin. Baik teman-teman, kawan-kawan WAFM yang di YouTube live YouTube atau di Zoom yang mau bertanya, silakan ambil bagiannya. Tapi untuk supaya tertib, mohon yang di Zoom meeting ini menggunakan seperti biasa angkat tangan ya. Nanti ada teman-teman kita juga dari WFM yang akan melihat, tetap mantau. Ada live chat yang sekiranya bertanya nanti kita akomodir ya. Kita bahas di Zoom. Wah, langsung Mr. Kapak Sunat. Langsung mau nanya nih, Kang Gio. Silakan. Pak Kapak Sunat. Halo, shalom Pak Kang Gio. Shalom. Kayaknya suaranya familiar ya di telinga saya ya. Apakah kita berteman atau enggak, saya nggak tahu ya. Kayaknya saya mau tahu nih, Bapak tadi kan ada bilang Bapak waktu sudah berkeluarga kan ngerokok, mabuk-mabukan dan lain-lain. Nah, setahu saya orang Muslim itu kan mengharamkan minuman ya. Nah, pada saat kapan Bapak mulai mabuk-mabukan itu gitu? Atau saat Bapak agnostik atau bagaimana itu? Setelah saya nggak mau lagi beragama itu karena melihat kebejatan dari orang-orang yang saya pikir itu orang yang memahami agama. Itu sampai akhirnya saya udah mulai ancur-ancuran itu. Ya, oke. Itu aja sih Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapak Sunat. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan dibuka. Saya ingin bertanya Kang Gio. Ya. Ketika Kang Gio udah berhasil membawa anak-anak dan istri percaya Tuhan Yesus, kemudian terjadi pengusiran itu. Iya. Pada saat itu Kang Gio juga sedang tidak bekerja ya, atau hidup menganggur atau bagaimana? Setelah baptisan itu, Bro, setelah saya dari anak istri sudah mulai mengenal itu, sudah mulai seret, Bro. Ya, hubungan dengan orang-orang yang kalau di kampung kan pekerjaan kan sebagai buruh tani dan sebagainya ya. Jadi saya juga dulu punya usaha bengkel kecil itu. Udah mulai orang nggak mau lagi ke tempat saya loh. Jadi mulai seret. Ketika ketahuan Kristen, anak-anak dan istri juga Kristen dan tinggal di rumah warisan dari orang tua Kang Gio. Itu sudah keluar, Bro. Sudah keluar pun seperti itu. Setelah keluar masih dimusuhi juga ya? Iya. Tapi tinggalnya nggak jauh dari rumah yang sebelumnya, di rumah tumpangan itu?
sekitar 1 kiloan 2 kiloan bro. 2 kiloan. Oh, iya bersyukur juga ya, ternyata ada yang mau menampung sampai setahun ya. Setahun, ya setahun saya menempati belakang rumah. Di belakang rumah itu ada ya kayak dekat kandang kambing gitu, ya udah saya di situ. Saya minta satu Sesama kambing. Kristen juga ya. Iya. Oh, itu sudah lama terjadi ketika menumpang itu. Sekarang kan sudah ngontrak. Kejadian waktu numpang itu setahun itu berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa? Berapa ya Nang? Kamu umur berapa Nang dulu? Umur 13. 2021 itu ibu baru kan. Tapi kan sudah anu kan ke gereja kan. Ya sekitaran 2014-an bro. Kayaknya 2014-an itu. Oh, jadi sejak 2015 lah baru mengontrak sampai sekarang. Iya. Mengontrak pindah-pindah gitu. Oh, pindah-pindah tapi mengontrak terus sambil berusaha mencari mata pencaharian, mendapatkan penghasilan di sebagai buruh tani atau sebagai berkebun atau berusaha bengkel ya. Apapun itu ya. Jadi kalau saya itu apapun pekerjaannya saya tetap jalani karena saya juga punya kegiatan dari gereja. Saya membuat iklan untuk saya sendiri sebagai penginjil jalanan. Ya. Saya di pasar-pasar dimanapun tempat saya lakukan metode pendekatan untuk penginjilan. Iya. Mas Kang Gio ini kan berarti sudah mengalami Kristen itu dari 2015 sampai 2023 masih tetap ngontrak kan rumahnya? Masih. Saya malah 2008 saya dibaptis. Ya, 2008 dibaptis. Istri juga ya? Istri tahun 2021, tapi istri itu sudah mengikuti ke gereja itu tahun 2012-an, 2013 itu sudah, tapi dia belum mau menyerahkan baptis ya. Iya, belum resmi memproklamasikan diri, tetapi sudah mau mengikuti kegiatan. Nah, itu. Pertanyaan saya yang terakhir, ya. Kang Gio ini kan orang Kristen kan dijanjikan oleh Tuhan diberikan pengganti berlipat ganda jika taat mengikuti Tuhan, setia. Pernah nggak minta berdoa sama Tuhan, aku minta kesejahteraan yang lebih baik lagi dari yang sekarang? Pernah berdoa seperti itu nggak? Saya tidak terpikirkan untuk kenyamanan dunia, bro. Saya sudah mendapatkan persaudaraan di dalam kalangan Kristenan, itu sudah saya anggap itu Firdaus yang sudah saya nikmati. Karena sepengetahuan saya, Tuhan Yesus ketika dicari sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya, dia mengatakan apa? Mana saudara-saudaraku? Kan gitu kan? Dialah orang-orang yang mengikut aku dan mau mendengarkan aku dan mengikut perintah Sang Bapa. Dialah saudara-saudaraku dan ibu-ibuku. Jadi kalaupun seandainya ya, memang saya seperti ini, seperti saya sudah berpikir bahwa ini mungkin sudah menjadi ikrar sumpah saya untuk membaktikan kehidupan saya untuk Tuhan. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk untuk nyaman. Nyaman artinya nyaman saya menetap salah satu tempat itu enggak seperti itu. Saya hanya ingin pelayanan saya di jalan ya di jalan. Istri sudah bisa berteduh di tempat kontrakan dan dekat dengan gereja, sudah saya bilang gitu. Kehidupan harus seperti itu gitu. Iya, tapi sebenarnya bro, itu adalah janji Tuhan sih. Kalau kita minta itu janji Tuhan itu bisa digenapi sesuai dengan
apa yang kita butuhkan. Jadi kita kita bisa berdoa, setidak-tidaknya minta didoakan oleh orang lain. Kalau enggak ya satu keluarga itu berdoa minta sesuatu yang misalnya supaya jangan ngontrak lagi, supaya memiliki penghasilan yang tetap. Nah, Tuhan itu kan menunggu permintaan dari anak-anaknya. Betul bro ya. Nah, jadi Tuhan itu pernah menanyakan kepada Salomo, kamu berdoa, minta apa yang akan kuberikan kepadamu. Lah Salomo disuruh berdoa, disuruh minta, padahal Tuhan itu sudah mau ngasih. Tapi Tuhan itu pengen anaknya itu minta dengan tulus, dengan menyatakan apa yang keadaan yang ada padanya. Betul. Nah, jadi tetap kita harus minta sama Tuhan. Minta itu nggak usah yang muluk-muluk atau hal-hal yang tidak kita butuhkan. Tapi minta itu sesuai dengan apa yang kita alami. Misalnya kita kan rasanya kalau ngontrak terus kan ada tekanan atau ketidaknyamanan, tahun depan gimana nih, nah gitu. Nah itu bisa diungkapkan sama Tuhan, karena Tuhan itu pengennya anaknya tuh ngomong. Apalagi Kang Gio ini kan sudah mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan. Iya. Di dalam mimpi, ya kan? Di dalam penglihatan enggak ya? Kalau penglihatan sama aja bro, saya dapat juga yang seperti ini. Nah, makanya saya sangat damai dengan saya Kristen, Mbak. Walaupun pada saat ditentang istri itu kan, kenapa saya masih tetap berkukuh dan tidak mau balik, karena nyaman sekali. Jadi sesuai dengan janji Tuhan, kalau memang Tuhan itu mengetahui Kang Gio itu membutuhkan hal-hal yang primer, justru Tuhan tuh sedang menunggu. Salomo itu diomongin langsung sama Tuhan, ngomongnya malah aneh. Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan. Loh, Allah mau memberikan tapi kok nyuruh anaknya minta? Coba bayangkan. Kalau mau ngasih aja kan, harusnya gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Allah kita tuh yang senang itu yang anaknya itu ngomong sama bapaknya. Kang Gio tahu nggak, Allah kita itu sangat kaya raya, seluruh langit dan bumi dia miliki, dan dia bisa memberikan segampang itu, baik mengenai kesehatan, baik mengenai apalagi cuman sekedar kebutuhan ekonomi itu kecil di mata Tuhan. Betul. Jadi saya juga tidak ini bro ya, merasa kekurangan untuk hal-hal dasar kehidupan saya tidak pernah kekurangan. Tetapi ya itu tadi, sepertinya saya terlalu egois dari masa kecil saya ya, sampai saya ini kan memang untuk pelayanan dan pelayanan, bahkan kepada Allah saja yang dulunya saya anggap itu sesembahan yang betul-betul nyata, itu saya membuat ikrar sampai menjadi pengantin orang yang berani untuk di jalan jihad itu saja. Itu sampai terbawa sampai sekarang bro, lupaan kalau kehidupan itu harus seperti yang pada umumnya lah ya. Ya meningkat. Karena begini bro, karena kita ini juga harus dilihat orang, menjadi kesaksian bahwa Allah kita itu Allah yang kaya. Kemudian kita jangan egois sama anak dan istri. Mungkin anak dan istri sungkan minta sama suami, tetapi coba ajak bicara, ajak berdoa bersama anak, istri. Ayo kita bersatu, minta sama Bapak di surga. Engkau Bapak kami kaya, sanggup untuk menolong, memberikan kecukupan kami. Kami minta lebih dari apa yang ada pada kami. Kami butuh Tuhan. Tuhan itu sudah lama menunggu Pak. Betul.
anakku ini kok nggak mau ngomong ya, aku punya banyak harta tapi dia kok nggak minta sama aku. Nah, jadi itu Alkitabiah. Mudah-mudahan kalau Kang Gio mau berdoa, ditambah lagi minta bantuan orang lain mungkin yang menolong juga berdoa, teman-teman yang ada di sini, nanti Bray Angel juga akan mau pasti bantu dalam doa untuk kebutuhan primer setidak-tidaknya. Minta peningkatan, sudah terlalu lama dalam keadaan yang pas-pasan. Orang Kristen itu nggak boleh pas-pasan. Kalau memang sudah di mata Tuhan sudah bagus, sudah berhak untuk naik peringkat, justru mungkin yang menjadi hambatan adalah Kang Gio-nya nggak pernah minta untuk kesejahteraan yang lebih bagus. Iya. Itu doa saya tidak terfokus ke arah situ, bro. Masalahnya terbawa dari kecilnya tadi, bro. Nah, jadi itulah makanya ada saran yang harus didengar. Kasihan anak istrinya. Anak istrinya sudah berkorban, tapi butuh sesuatu, nggak berani ngomong karena kepala keluarganya nggak membuka hati. Cobalah, ayo istri, anak-anak, kita mau meningkat nih ekonomi kita. Jangan begini-begini terus. Tuhan kita kaya. Gimana caranya, Mbok? Ya cara Tuhan tuh gak peduli mau dari mana. Pokoknya aku mau meningkat. Jangan ngontrak, jangan hidup pas-pasan, jangan bekerja menghasilkan uang yang terlalu kecil. Nah, jadi bukan untuk foya-foya. Ya, saya kira itu kekurangan dari Kang Gio. Karena saya mengalami loh. Saya minta sama bapak saya aja yang nakal itu masih dikasih. Permintaan saya itu minta rumah dikasih ya. Jadi dulu saya tuh menyesali diri, kenapa Tuhan jangan biarkan saya terlalu miskin atau terlalu berkekurangan, supaya saya jangan menipu orang, supaya saya jangan makan mencuri-curi makanan. Memalukan sekali saya waktu dulu itu, saking uang gak cukup. Nah, ternyata sekarang bukannya malah saya cukup, malah saya memberi, banyak memberi karena berlimpah. Cuman karena minta sama Tuhan. Saya cuman kok ngomong gini, Bapak di surga kamu kaya, saya percaya Engkau bisa mencukupkan kebutuhan saya. Saya ingin meningkat Tuhan, jangan kayak gini-gini terus. Udah, surga itu akan bergetar, Pak. Iya. Haleluya. Ya, jadi diubah mindsetnya, Pak. Jangan lagi menganggap kita ini sebagai orang-orang yang kecil. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya kekayaan dunia ini, dan itu diberikan untuk kebutuhan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih bro sarannya ya. Terima kasih saran yang luar biasa ya. Luar biasa, bro. Alai salam. Tapi memang saya setuju Kang Gio ya. Memang sebenarnya tahu Allah itu, tapi memang kita diajarkan untuk meminta. Memintanya itu tepat sasaran ke Allah Tuhan Yesus gitu. Itu yang bukan bro, memang belum saya lakukan. Saya hanya mengingat saja karena hanya untuk pelayan saya, kehidupan saya. Makanya saya bilang saya seperti orang yang menyumpah diri, berikrar untuk hanya pelayanan, saya tidak memikirkan hal itu. Iya. Ternyata saya malam tapi hari tidak ini ada waktu yang terlambat. Baik, ada teman-teman yang mau bertanya lagi ke Kang Jiwo. Saya seperti biasa nih Kang Jiwo ya, sambil menunggu teman-teman mau yang bertanya. Setiap ada kesaksian Murtadin, saya selalu memberikan gift penguat ayat Alkitab. Nah, untuk Kang Gio itu ada saya kasih 1 Yohanes 5 ayat 4, 19 dan 20. 4, 19. Pegang kitab nggak Kang Gio? Ada. Iya, sebentar. Yohanes berapa, bro? 1 Yohanes 5
Sebentar, Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4, lalu dilanjut ke 19 dan 20. Ayatnya yang keempat ya, 19-20 ya. Dikatakan ini firman Tuhan, Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iya, amin. Ayat 19. 19-nya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20-nya ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, tetap semangat, Kang Gio. Ini ayat sudah sebuah pernyataan, jadi kita tidak usah lagi khawatir, ragu-ragu. Itu sudah dikatakan bahwa Kang Gio itu adalah orang benar di mata Allah. Amin. Baik teman-teman, amin. Teman-teman satu lagi, Bray Angel, ayatnya satu lagi nih, boleh nitip nggak? Lukas 18 boleh, ayat boleh. 29. Iya, tolong dibacain Bray Angel. Lukas 18 ayat 29. Lukas 18 9. Ya, itu dari Tuhan untuk Kang Gio. Bacain. Ayatnya 29, Bre ya. Ya, Lukas 18 ayat 29, silakan dibaca. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Kata Tuhan kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Sama ya, hidup kekal juga ya. Jadi orang-orang anak Allah ya. Ya, tapi seperti bro yang tadi ya, Bro Ali Salam atau siapa tadi yang memberikan satu motivasi dan saran yang luar biasa, mungkin ini berkenaan dengan ini juga. Tapi yang sangat luar biasa yang sudah saya nikmati juga, terima kasih. Di WFM ini juga saya mendapatkan banyak saudara, saya mendapatkan rumah rohani yang bisa membawa saya memiliki kenyamanan. Ya. Amin. Nah, ini ada Pak Heri nih, Kang Gio yang mau bertanya. Silakan Pak Heri. Iya Pak Heri. Pak Heri. Ya, shalom. Shalom. Ini cuma mau tanya sedikit nih sama Pak Dio ini. Itu istrinya itu dibaptis 2021 ya? Iya, 2021 Pak. Itu kalau 2021 itu saya sedang bergejolak kalau itu. Saya sedang bergejolak itu. Sama ada nggak? Sebetulnya ceritanya hampir sama dengan jenengan. Gitu. Saya dulu juga apatis dengan agama itu. Apatis dengan agama itu. Akhirnya saya waktu 2021 sekitar bulan apa ya? Bulan September. Bulan September tuh saya tuh aku nih udah tua. Saya ini mau ibadah yang benar-benar mau ibadah. Saya ini ya mau terus lah ibadah. Tapi saya minta petunjuk kok. Yang ngasih saya kok malah ditunjuki orang berjubah putih, rambut gondrong, tapi mukanya ketutup putih. Kok sama Pak? Itu sama Pak itu. Itu. Iya itu. Tapi bukan domba-domba, tapi ada orang-orang itu mungkin murid-muridnya mungkin
Dan waktu itu saya juga apa ya tapi ini siapa ya, tapi ya nah itu terus kan bergumul terus. Sampean sama nggak sama saya kan di elus kepala saya bersimpu di Pahadi ya Pak. Pak Ira pertama. Oh enggak, saya cuma mau beribadah yang serius. Selama ini kan saya kan dari agama lama saya ini kan saya sudah apatis ya. Udah apatis itu. Jadi sudah nggak pernah melakukan itu. Tapi akhirnya saya itu mau serius gitu. Tapi ditunjukui itu gambar itu bukan disentuh, bukan ditunjukui gambar itu. Gambar ada orang berjubah putih, rambut panjang, terus depannya tuh ada orang-orangnya itu. Nggak terlalu banyak, sekitar 8 sampai 10 gitu. Nah itu. Tapi akhirnya saya yakin bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, sudah itu lebih mantapnya lagi itu saya compare antara kitab saya yang lama dengan Alkitab ini. Saya baca dua-duanya. Saya adu lah gitu. Ini kok ya, Alkitab ini kok hebat ya. Kok hebat sekali ya. Kok ceritanya tuh bisa runut itu. Iya. Dari masa ke masa itu. Nah itulah akhirnya saya ketertarikan itu. Nah itu masih pergumulan tuh. Akhirnya tahun 2022 bulan Maret itu saya dibaptis itu. Oh 2002 bulan Maret ya Bapak menyerahkan diri untuk baptisnya? Iya 2022 20 Maret itu jadi baptis itu. Ya puji Tuhan sekarang tuh ya sukacita lah. Haleluya Pak. Terus kita berjuang ya Pak sampai garis akhir, sampai garis finish di mana kehidupan kekal sudah akan diberikan kepada kita Pak, pahalanya Pak. Oh pasti. Kita sama Bapak saat mendukung Pak. Oke. Itu saja mungkin itu saya. Wah terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya. Menggunakan kita maaf. Terima kasih Pak Heri. Wah, kalau dengar kumpul kayak gini yang enak-enak gitu ya, kayaknya berasa di surga ya. Tenang gitu. Luar biasa. Wah, saya sampai tarik nafas saya. Baik teman-teman, ada lagi? Sampai nangis benar-benar. Iya, sampai mengeluarkan air mata gitu, sukacita, bisa menceritakan mencurahkan perasaan saya. Setiap saya memberikan kesaksian seperti ini, pasti bro, nangis gitu. Ya. Nangisnya sukacita. Iya, betul. Haleluya. Oh, ada satu lagi nih. Saya minta Pak Joker terakhir ya. Monggo silakan Pak Joker. Iya Mas Joker, yuk. Monggo. Salam. Saya cuma tambahin. Ya, saya cuma tambahin Pak. Jadi saya juga berasal dari RT sebelah Pak. Jadi orang-orang seperti kita ini orang-orang yang terpilih, gitu kan, yang dipilih sendiri, gitu. Dari sekian banyak orang yang tentang hal yang kita alami itu nggak ada yang percaya Pak, gitu. Nggak ada yang percaya. Jadi kadang banyak yang mengatakan bahwasanya ketika kita mengikuti Yesus itu mereka pada fitnahnya kita diberi uang, kita dikasih uang kan gitu Pak. Nah, itu
Wah, ini tetangga-tetangga juga gitu, bahkan saudara pun akan mengatakan seperti itu, Pak. Ini sudah disogok Indomie, ini disogok sembako dan sebagainya. Lucu gitu loh, Pak. Kalau orang itu tidak mengalami hal yang seperti kita alami, maka mereka akan berpikiran seperti itu. Jadi Tuhan datang itu kepada kita itu belum tentu orang yang sejati murni dari kecil sudah tahu Yesus, kemudian Yesus datang padanya, belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi bisa juga ketika kita dalam keadaan berdosa, Pak, itu Tuhan datang pada kita. Kan gitu, Iya. Pak. Iya. Jadi umat-umat yang berdosa ini setelah mungkin hopeless dan sebagainya, maka Tuhan akan datang pada kita. Banyak yang ngiri. Iya, banyak yang ngiri, Pak. Saya dari kecil sudah tahu Yesus. Saya sudah ikut Yesus. Tapi rindu akan jamahan beliau, rindu akan bertemu dengan beliau, seperti itu. Iya. Nah, kalau saya ngomong, ya itu tadi. Saya umat yang dipilih, saya orang yang dipilih, sehingga dia datang kepada saya sendiri. Nah, tinggal bagaimana supaya kita bisa lebih mengenal dia, sehingga dia bisa menjadi Immanuel di diri kita. Berteduh di dalam hati kita. Jangan sampai seperti si Ustadz Abal-Abal yang mengatakan dia sudah kenal Yesus dan sebagainya. Mengenal bukan berarti mencintai, kan gitu, Pak. Mencintai bagaimanapun, apapun yang akan kita berikan, bahkan nyawa kita pun rela untuk kita berikan kepada orang yang kita cintai. Contohnya keluarga, kita mencintai anak, nyawa kita akan kita berikan juga kepada anak kita apabila anak kita untuk menyelamatkan. Nah, itu konsep dari Tuhan, kan gitu, Pak. Iya. Itu konsep dari Tuhan kalau saya bilang. Ketika anaknya jatuh dalam lembah kekelaman, Tuhan datang untuk menyelamatkan anaknya dengan nyawanya, dengan nyawa duniawinya, dengan raga duniawinya, sehingga kita terselamatkan, gitu, Pak. Saya juga, Pak, berasal dari RT 6, tapi saya bukan dari yang benar-benar orang yang taat dengan ajaran-ajaran mereka, tidak. Iya. Gitu, Pak. Saya berawal juga dari hopeless, Pak, juga. Saya berawal dari tanpa pengharapan, gitu. Ya, gitu aja sih. Gitu aja sih kalau tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Joker. Tapi tambahkan, Bro Bre, ya. Jadi gini ya, anak-anak Tuhan yang memang belum mendapatkan jamahan langsung dari Tuhan, jangan putus asa. Kalian luar biasa. Kalian tetap bertekun, kalian tetap menjadi anak Tuhan yang baik, bahkan kalian mempertahankan iman kalian hingga sampai saat ini. Itu sudah luar biasa. Kalian menjadi berkat bagi yang lain. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan yang tetap berkukuh, tetap bergulat dengan imannya sampai sekarang dan tetap bertahan dalam kekristenan, itu menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana. Banyak ya anak Tuhan, mereka seperti meninggalkan Tuhan, ya, yang masih di dalam. Kalian luar biasa, ya.
Yang di luar, ayo kita kembali lagi untuk menikmati persaudaraan rohani kita, menikmati hidup di dalam keluarga Tuhan, ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Gitu.